Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ada satu kitab berjudul Al-Yawmul Akhir Al-Qiyamatus Sughra, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, membahas tentang keluarnya Ya'juj Ma'juj di halaman 271 sampai 276. Mari kita akan membahas tentang Ya'juj Ma'juj dalam kitab ini dan di kitab-kitab yang lain sebagai sumber utama, masadir asliyah. Pertama, Ya'juj Ma'juj secara linguistik apa artinya? Saya baca di dalam sebuah kitab, Kamus Al-Quran, Mu'jamu Mufradati Al-Fadil Quran, karya Ar-Rahib Al-Asfahani, orang Iran. Di halaman 6, bahwa Ya'juj Ma'juj itu dua kalimat yang mempunyai akar dari ajijun nar, yakni kobaran api. Maka Ya'juj Ma'juj ini syubbihu bin nar al-muttarimah, diperumpamakan dengan api yang menyala. Kemudian masalah yang kedua, Ya'juj Ma'juj dalam Al-Quran dua kali. Pertama di surat Al-Kahfi ayat 94 mengenai tipologi Ya'juj Ma'juj. Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj perusak di atas muka bumi, di dalam permukaan bumi. Mereka destruktif, mereka perusak, pembantai, aniaya. Surat Al-Kahfi ayat 94. Yang kedua, Ya'juj wa Ma'juj disebut dalam surat Anbiya ayat 96. Hatta iza futihat Ya'juju wa Ma'juju, sehingga apabila dibuka Ya'juj dan Ma'juj, yakni benteng atau tanah yang tinggi yang menutup, yang membendung, yang mengkarantina Ya'juj dan Ma'juj itu, apabila sudah dibuka mendekati hari kiamat, wahum min kulli hadabin yang silun, dan mereka dari tempat-tempat yang tinggi akan turun dengan gerak cepat. Yang silun itu turun dengan gerakan yang cepat, yakni akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Masalah yang ketiga, genetik Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dalam tafsir At-Tadabbur wal Bayan fi Tafsiril Quran Bisahihis Sunan, karya Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Bakhrawi.
jilid 20 halaman 288, 289, 290 mengutip dari hadis Bukhari, hadis Sahihul Bukhari dengan nomor hadis 3348, bahwasanya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis Al-Qudsi, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Al-Qur'an. Arwah berfirman mengutus Nabi Adam untuk mengeluarkan ba'san nar. Ba'san nar itu utusan ke neraka, yakni memisahkan mereka yang ke neraka dari yang lainnya. Mayyiz ahlan nar min ghairihim. Pisahkan mereka yang mau dibawa ke neraka dan yang lain yang tidak masuk di neraka. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang disebut dengan ba'sun nar? Allah Subhanahu wa taala menjawab, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari setiap 1000 orang yang masuk neraka 999. Luar biasa ini, menyedihkan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang tidak masuk neraka cuma satu. Dari 1999 dibawa ke neraka, satu tidak masuk. Tidak masuk ini, semua ini manusia, yakni ini menceritakan manusia yang masuk neraka. Kemudian para sahabat takut, sebanyak itu yang masuk ke neraka, jangan-jangan kita, jangan-jangan keluarga kita, jangan-jangan anak-anak kita yang ditakutkan oleh para sahabat. Ini perkiraan dalam jiwa-jiwa beliau yang sangat bersih itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, absiru, gembiralah para sahabat, fa inna minkum rajulan, maka sesungguhnya dari kamu sekalian satu laki-laki, wa min Ya'juj wa Ma'juj alfun, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000, yakni mayoritas yang ke neraka adalah golongan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti Ya'juj Ma'juj itu sebuah kelompok makhluk, kabilah makhluk, yang kabilah itu tersebar di berbagai dunia, tapi sementara ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala belum keluar, yakni sebelum mendekati kiamat. Kemudian mereka ini perusak, destruktif, dan luar biasa, yakni mayoritas penghuni neraka dari Ya'juj Ma'juj. Nah, dari sini kemudian Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Maghrawi menyimpulkan di dalam kitabnya Tafsir At-Tadabbur wal Bayan jilid 20 halaman 290, wa annahum min zurriyyati Adam, dan sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu ialah keturunan Adam alaihi salatu wassalam, yakni
jenis manusia. Masalah yang keempat, para ulama sebagian memberikan presentasi, yakni tafsiran, penjelasan bahwa Ya'juj dan Ma'juj, atau mungkin Neo Ya'juj dan Ma'juj, atau mungkin ihtimal dipantaskan sebagai golongan Ya'juj dan Ma'juj pernah keluar, atau memang Ya'juj Ma'juj sudah pernah keluar tapi sebagian kecil. Ini memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dikutip oleh Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Maghrawi di dalam tafsirnya At-Tadabbur wal Bayan di jilid 20 halaman 287 288, mengutip dari hadis Bukhari, dari Sahih Bukhari, hadis nomor 3598, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Futihal yawma min radmi Ya'juja wa Ma'juja misla hadih." Telah dibuka pada hari ini dari tempat yang menutup tanah. Radmi itu penutupan dengan tanah. Kemudian didesain dulu oleh Dzulqarnain dengan desain teknologi yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibukanya ini hanya sekecil lubang begini. Ini dibuka, yakni Nabi menggambarkan wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melingkarkan jari-jari jempol dengan jari-jari sebelahnya, jadi begini, dilingkarkan. Ini pernah berarti keluar, cuma kecil yang keluar. Kemudian Zainab binti Jahsin bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Apakah dimungkinkan kita ini binasa, rusak, hancur, padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Rasulullah mengatakan, "Na'am, bisa juga." Iya, bisa terjadi. Idza kasral khabasu, apabila keburukan, kejahatan telah banyak mendominasi, merajalela di permukaan bumi. Masalah yang kelima, sebagian letak geografis Ya'juj dan Ma'juj menurut prediksi presentasi sebagian ulama, mana letak geografis Ya'juj dan Ma'juj, sebagian yang dianalisis oleh ulama. Saya baca di dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini juga beliau ini juga punya tafsir Al-Wajiz, juga punya tafsir Al-Wasit, ulama dari Syria. Beliau di dalam tafsirnya Al-Munir juz 16 halaman 26-27, beliau mengatakan, saya baca,
di dalam kitab ini, Al-Munir, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan, wa Ya'juju humut Tatar. Ya'juj itu Tatar. Tatar ini sebagian besar berada di Rusia. Nah, ini prediksinya ya. Berarti sangat mungkin itu Ya'juj dan Ma'juj itu sebuah bangsa yang ekstrim kiri, radikal, destruktif, teroris yang berada di sebagian wilayah Rusia. Karena Tatar itu bangsa yang mayoritas di Rusia. Wa Ma'juju humul Mungul, sedangkan Ma'juj adalah bangsa Mongolia. Mongolia ini ada dua. Mongolia luar, yakni negara independen Mongol, Mongolia. Kemudian Mongolia dalam. Mongolia dalam itu berada sebagian di wilayah negara Cina, sebagian di Rusia Selatan. Nah, berarti Ya'juj Ma'juj ini sangat dimungkinkan mereka sebagian ini berada di Cina, sebagian berada di Rusia. Maka waspadalah dengan komunis Cina, komunis Rusia. Hati-hati. Jangan sampai penetrasi masuk dengan sistem politik, apalagi dengan perlindungan hukum, apalagi dengan menguasai ekonomi, apalagi dengan kejahatan-kejahatan perang, penyusupan militer dan sebagainya. Jangan sampai terjadi di sebuah negara, khususnya mayoritas muslim, khususnya Indonesia yang kita cintai. Waspada dengan Cina dan Rusia, karena Ma'juj itu menurut prediksi Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah Mongolia. Dan Mongolia ini ada dua, Mongolia luar sebagai negara independen, Mongolia dalam sebagian berada di Cina dan Rusia Selatan. Kemudian geografisnya lagi, wa kanu yaskununa shimala Asia. Ya'juj dan Ma'juj ini bertempat tinggal di Asia Utara. Wa tamtaddu biladuhum, dan negeri-negeri Ya'juj dan Ma'juj itu memanjang minat Tibet, dari Tibet, Wasin dan Cina, ilal muhid al-mutajammid ash-shimali, sampai samudra beku di dunia bagian utara, yakni samudra Arktik, utara bumi, yang luas samudra itu 14,06 juta kilometer. 14,0 juta kilometer persegi. Hati-hati, di sana diprediksi akan muncul Ya'juj Ma'juj. Wa ghurban ilal Pakistan, dan ke barat sampai ke wilayah Pakistan. Masya Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dan anak cucu kita, dan dikuatkan iman kita ya. Kemudian masalah yang keenam, aktivitas Ya'juj Ma'juj sementara ini di dunia sampai menjelang kiamat, yaitu mereka memang punya rencana untuk menguasai bumi. Saya baca dalam kitab Musnadu Ahmad
karya Ahmad bin Hanbal, jilid 3, hadis nomor 10.637, bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini sekarang menggali benteng-benteng, tempat-tempat dataran tinggi yang menyebabkan mereka tidak bisa keluar, maka mereka berusaha untuk melubanginya, merobohkannya, menggalinya. Rasulullah mengatakan, inna Ya'juj wa Ma'juj la yaghfirunna as-sadda kulla yawm. Sesungguhnya aktivitas Ya'juj dan Ma'juj setiap hari ialah menggali dengan sungguh-sungguh benteng, tutup yang menghalangi mereka dari keluar. Hatta idza kanu yarawna syu'a as-samsi, sehingga ketika mereka hampir melihat sorot cahaya matahari, maka pemimpin mereka mengatakan, kembalilah, maka kalian akan melubangi lagi, maka kalian akan menggali lagi benteng ini pelan-pelan, besok kalian lanjutkan, dan seterusnya. Pada akhirnya fayaghfirunahu, maka mereka berhasil untuk menggali, melubangi, merobohkan benteng yang menutup mereka. Wa yakhrujuna 'alan nas, dan Ya'juj Ma'juj keluar pada mendatangi manusia di muka bumi. Fayunashifuna al-miyah, maka Ya'juj Ma'juj menyeka air-air, dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Wa yatahassanu an-nasu minhum fi khusunihim, berlindung dari Ya'juj Ma'juj dari benteng-benteng, di benteng-benteng manusia. Fayarmuna bisihamihim ila sama, maka Ya'juj Ma'juj besok akan menembakkan dengan panahnya ke arah langit, dan panah itu kembali lagi dengan membawa barang seperti darah. Maka Ya'juj Ma'juj merasa sudah berhasil membantai manusia. Kemudian mereka mengatakan, qaharna ahlal ardi, kita menguasai, kita memaksa penghuni bumi, wa alauna ahlas sama, dan kita posisi lebih tinggi untuk menguasai penghuni langit. Nah, ini berarti Ya'juj Ma'juj itu pada akhir zaman ingin menjadi adidaya, sebuah kelompok yang ingin menguasai bumi. Nah, kita secara politik bisa memprediksi, bisa menganalisa Cina, Rusia sangat mungkin ini ingin menguasai dunia dengan ekonominya, dengan ideologinya, dengan teknologinya, persenjataannya, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui, karena program mereka adalah qaharna ahlal ardi wa alauna ahlas sama, bisa mengalahkan penghuni bumi dan mengalahkan penghuni langit. Maka mereka melakukan berbagai program-program ruang angkasa dengan
tidak didasari dengan nilai-nilai agama. Masalah yang ketujuh, keluarnya Ya'juj Ma'juj setelah turunnya Isa Al-Masih turun ke bumi, dan bagaimana binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan oleh satu hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim, Munir, Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi, hadis nomor 7299. Di sini dijelaskan, fayursilullahu, di sini dijelaskan, wa yusaru nabiyullah Isa alaihim salam wa ashabuh, dan dikepunglah para Nabi Isa dan pengikutnya pada akhir zaman, dan dikepunglah Nabi Isa dan para sahabatnya, dikepung oleh mereka Ya'juj dan Ma'juj. Berarti Nabi Isa sudah turun. Pada akhirnya, saya singkat, fayursilullahu alaihimun naghaf, maka Allah mengirimkan atas Ya'juj dan Ma'juj naghaf, ulat. Ada yang maknanya semacam serangga, fi riqabihim, di dalam leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah mengirimkan atas mereka ulat yang ada di leher-leher mereka Ya'juj Ma'juj, fi riqabihim fayusbihuna farsa, maka paginya Ya'juj dan Ma'juj itu terkapar semua, mati semua, qatla, terbunuh semua. Ya. Maka Nabi Isa dan para pengikutnya bisa keluar dari kepungan, tetapi fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu sahamuhum. Maka Isa dan pengikutnya tidaklah menemukan di muka bumi satu jengkal, tempat satu jengkal, kecuali tempat satu jengkal itu dipenuhi oleh lemaknya Ya'juj dan Ma'juj dan bau busuknya bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, wa natruhum, dan busuknya Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah akhirnya dengan doanya Nabi Isa dan para pengikutnya kepada Allah supaya bumi ini bersih, tidak ada bau yang busuk karena bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah mengirimkan burung-burung yang raksasa, burung-burung seperti leher-leher onta, dan burung-burung ini yang membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj untuk dilemparkan di tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu sya'allah summa yursiluhu mataran, kemudian Allah mengirimkan air hujan, la yukannu minhu baitum madarin wala wabarin. Hujan itu tidak bisa dipayungi, tidak bisa ditolak dengan tempat teduh, payung, rumah dari tanah liat yang keras maupun rumah dari bulu onta. Dan dengan air hujan itu Allah mencuci bumi supaya sudah tidak ada lagi baunya Ya'juj dan Ma'juj dan bersih. Inilah akhir dari Ya'juj dan Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.